Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan Yang Maha Esa, puji Rasul yang rahmat bagi alam semesta. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Darul Maulana, NIM 223319, semester 6, kelas R3. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mata kuliah, yaitu manajemen kinerja. Jadi di sini ada 6 materi yang akan saya jelaskan atau saya presentasikan. Yang pertama yaitu ada penting dan manfaat manajemen. Kedua ada kepemimpinan kinerja. Ketiga pendekatan sistem dalam manajemen. Dan yang keempat modal strategis planning. Dan yang kelima mendesain teknik pengukuran kinerja. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu analisis kompetensi dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan kinerja individu. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tersebut, yaitu ada pada mata kuliah manajemen kinerja. Dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CIB. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung kepada materi yang pertama, yaitu penting dan manfaat manajemen. Jadi ada pengertian manajemen. Mungkin teman-teman atau kakak-kakak, saudara-saudara bertanya-tanya apa itu manajemen. Jadi manajemen berasal dari kata to manage, yang diartikan dengan mengendalikan, menangani, mengelola secara umum. Pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Selanjutnya juga ada tujuan manajemen kinerja. Nah, jadi tujuan manajemen kinerja dalam mempraktikkan memiliki berbagai tujuan yang dapat membantu keefektifan dan keefisienan kerja. Adapun tujuan dari manajemen kinerja tersebut menurut Noe DKK tahun 1999 ada 3 tujuan manajemen kinerja, diantaranya yang pertama tujuan strategik, yang kedua ada tujuan administratif, dan yang ketiga ada tujuan pengembangan. Selanjutnya ada juga tantangan manajemen kinerja. Jadi tantangan manajemen kinerja, tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari oleh manajer maupun pekerja dan mereka memiliki alasan masing-masing. Juga manfaat manajemen kinerja. Jadi manfaat manajemen kinerja dalam suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ada kepemimpinan kinerja. Nah, jadi pengertian daripada kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinannya yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Jadi pendekatan sistem dalam manajemen kinerja adalah pendekatan yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Selanjutnya ada konsep manajemen kinerja. Kinerja merupakan salah satu ukuran dari perilaku yang aktual di tempat kerja yang bersifat dimensial atau dimensosial, di mana dimensi kerja
ini meliputi kualitas output, kuantitas output, waktu kerja, kerjasama dengan rekan kerja. Lanjut ke materi ketiga, pendekatan sistem dalam manajemen. Pendekatan sistem dalam manajemen adalah sebuah metode yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada poin performance manajemen strategis. Jadi, strategis manajemen kinerja adalah penghubung antara bagian manajemen perusahaan dengan para pekerja atau staf. Nantinya yang mencangkup bidang ini seputar perencanaan strategis, pengembangan tim, kompensasi, sampai teknologi tenaga kerja. Jadi dalam hal ini perusahaan tidak hanya bekerja sendiri dalam mencapai tujuan. Maksudnya ada pentingnya sistem manajemen kinerja. Nah, jadi sistem manajemen kinerja ini sangat penting ya kawan-kawan. Manajemen kinerja memainkan peran penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Kinerja setiap bagian perusahaan memenuhi pencapaian keseluruhan perusahaan. Juga ada proses manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja merupakan proses keberlangsungan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu. Proses ini dilakukan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Selanjutnya itu materi keempat, yaitu model strategis planning. Strategis planning atau perencanaan strategis berfungsi sebagai fondasi utama untuk menetapkan arah, tujuan, dan indikator keberhasilan organisasi. Ada beberapa teori dalam model strategis planning yang relevan khusus dalam konteks manajemen kinerja. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu ada balance scorecard atau BSC, Copeland and Norton. Yang kedua yaitu ada Management by Objectives atau MBO, Peter Drucker. Selanjutnya di sini ada strategis alignment model. Yang keempat atau yang terakhir Theory of Change atau TOC. Nah, jadi balance scorecard ini atau Copeland and Norton, teori inti strategis harus diterjemahkan ke dalam tujuan dan indikator kinerja dari 4 perspektif utama. Yang pertama finansial, kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, dan yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada manajemen by objectives atau MBO ya. Jadi kinerja organisasi akan optimal jika individu dalam organisasi memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Jadi langkah utama yang perlu kita lakukan yaitu pertama menetapkan tujuan strategis organisasi, dan yang kedua menerjemahkan ke dalam tujuan departemen dan individu. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian tujuan. Relevansi mendorong partisipasi karyawan dalam perencanaan kinerja KPI individu selaras dengan sasaran organisasi. Dan yang ketiga yaitu strategis alignment model. Jadi strategis organisasi harus selaras, vertikal atau dari atas ke bawah, dan horizon antar unit atau departemen. Prinsip utama strategis dikomunikasikan dengan diterjemahkan ke dalam sasaran kinerja. Operasional, pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian strategis. Relevansi meningkatkan konsistensi antara perencanaan strategis dan pengukuran kinerja nyata, mencegah silo antar departemen.
Dan yang keempat atau yang terakhir ya, yaitu Dorai Opcheng atau TOC. Perencanaan strategis harus didasarkan pada logika, sebab akibat tentang bagaimana suatu intervensi akan menciptakan perubahan. Langkah utama menyusun tujuan akhir, menjabarkan langkah-langkah outcome atau impact, menetapkan indikator kinerja untuk setiap tahap. Selanjutnya itu materi kelima. Jadi materi kelima ini mendesain teknik pengukuran kinerja. Pertama itu ada pengertian mendesain teknik pengukuran kinerja. Mendesain teknik pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi individu atau tim atau juga organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Jadi proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang akan menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI. Selanjutnya yaitu ada teknik lanjut dalam pengukuran kinerja. Jadi teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa hasil evaluasi kinerja diterjemahkan ke dalam perbaikan nyata dalam organisasi. Proses ini dimulai dengan analisis temuan implementasi penyesuaian. Selanjutnya yaitu ada pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja. Jadi pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja adalah dua elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja karyawan serta mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu tujuan-tujuan ini dirancang agar selaras dengan target organisasi sehingga setiap individu berkontribusi langsung terhadap pencapaian keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua yaitu metode evaluasi kinerja. Ketiga yaitu ada umpan balik 360 derajat. Yang keempat evaluasi berbasis kompetensi. Dan yang kelima yaitu evaluasi psikologi. Selanjutnya juga di sini ada pengertian performance. Jadi kinerja merupakan istilah dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Itu menurut Prawiro Sentono tahun 1999. Selanjutnya yaitu materi keenam atau materi yang terakhir yaitu analisis kompetensi dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan kinerja individu. Nah, jadi ada definisi manajemen kinerja. Jadi kompetensi merupakan skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian dalam suatu organisasi atau instansi. Selanjutnya ada kompetensi menurut para ahli. Di sini ada dua, ya, yang saya ambil ada dua. Yang pertama itu ada kompetensi menurut Steve Robin tahun 2007. Kompetensi adalah kumpulan atau ability atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan
di mana kemampuan ini ditentukan. Selanjutnya itu yang kedua, kompetensi menurut Sedarmayanti tahun 2008. Ini adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Di sini ada beberapa poin penting, ada 3. Yang pertama yaitu teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Jadi dalam manajemen kinerja, penerapan teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Yang kedua yaitu analisa kebutuhan kompetensi adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan masalah atau saran tindakan selanjutnya. Selain dan pengembangan kompetensi, pelatihan dan pengembangan kompetensi menunjukkan penting program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Jadi metode pelatihan yang efektif mencakup pelatihan in-house, mentoring, rotasi pekerja, dan pembelajaran daring. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai 6. Setelah saya analisis, saya berikan kesimpulan dari ke-6 materi ini, yaitu manajemen yang efektif sangat penting bagi kesuksesan organisasi dengan memahami konsep seperti kepemimpinan, kinerja, pendekatan sistem, model strategis, planning, desain, pengukuran, dan kompetensi organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas sumber daya dan meningkatkan kualitas kinerja. Jadi kepemimpinan kinerja yang efektif dapat memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Desain pengukuran yang efektif mungkin organisasi untuk mengukur dan memantau kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Sekian dari saya Darul Maulana pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.